Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini, pagi ini kita dipertemukan kembali, diberikan kesempatan tatap muka dalam acara seminar aksi nyata diseminasi budaya positif pada guru SMA Negeri 1 Pringsewu, Provinsi Lampung. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan rahmat dan inayah dari Allah lah kita bisa duduk dan bersama-sama dalam acara seminar pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga, mari kita hatur sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu dan akan selalu kita nantikan sifat beliau hingga di yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu ya dirahmati Allah yang berbahagia semuanya. Di sini saya bukan pematerinya Bapak Ibu, tapi di sini saya hanya sebagai pengantar yang akan mengantarkan Ibu Suryati Ningsih. Dan pertama-tama mungkin saya akan memperkenalkan beliau dulu. Siapa sih narsum kita hari ini? Baik Bapak Ibu, beliau adalah salah satu calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Pringsewu, yaitu di Kabupaten Pringsewu, angkatan yang ke-7. Dan seminar kita pada pagi hari ini merupakan salah satu tugas yang ada di LMS beliau, yaitu di modul 1.4 mengenai budaya positif. Dari judulnya saja ya Bapak Ibu, kita bisa melihat dan bisa membaca budaya positif. Kita tahunya budaya dan tahunya juga positif. Ketika kedua kata ini digabungkan menjadi budaya positif, apa sih makna yang sebenarnya? Bagaimana dan seperti apa sih budaya positif itu? Nah, baik Bapak Ibu, hari inilah beliau Bu Suryati Ningsih akan mengupas tuntas tentang budaya positif, yang tentunya itu bagian dari materi yang ada di calon guru penggerak yang beliau masih jalankan programnya saat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mendengarkan apa yang beliau sampaikan sampai akhir nanti. Ambil ilmu dari beliau, ambil segala sesuatu yang beliau sampaikan, tanyakan Bapak Ibu, jangan malu-malu apapun itu. Berikan komentar, pendapat Bapak Ibu semuanya. Karena inilah saya pribadi, ini menjadi ilmu yang baru menurut saya tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, kita beri applause yang meriah untuk Bu Suryati Ningsih tentang seminar beliau aksi nyata diseminasi budaya positif pada guru. Untuk Ibu Suryati Ningsih, silakan. Terima kasih. Sebelumnya boleh ya saya berpantun dulu ya Bapak Ibu ya. Iya. Ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Cakep. Oh, gitu deh. Ya, ulangi ya. Ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Cakep. Sambil menunggu di pinggir dermaga. Kalau ada yang mengucapkan salam, yuk dijawab dengan lantang dan penuh tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Tabi pun. Ya
Satu Pringsewu yang sudah memberikan saya waktu sepenuhnya untuk memberikan diseminasi positif. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini pada kesempatan kali ini untuk mengikuti acara diseminasi pengimbasan budaya positif bagi guru SMA Negeri 1 Pringsewu. Semoga kehadiran Bapak Ibu di sini dengan kehadiran penuh hati nurani, dengan penuh keikhlasan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita bisa dapat ilmu terus bisa berdiskusi bersama ya Bapak Ibu ya. Semoga pertemuan kali ini tidak ada sia-sianya, ada manfaatnya. Oke, pada kesempatan kali ini di sini saya akan melakukan pengimbasan dari modul 1.4 yang sudah kami pelajari. Sebenarnya dari modul 1 itu mempunyai anak. Modul 1 itu mempunyai anak pertama 1, 2, 3, 4. Nah, di sini saya mengambil anak yang keempat, budaya positif. Oke, lanjut Mas. Di sini budaya positif membangun budaya positif di kelas melalui keyakinan kelas. Sebenarnya apa sih budaya positif itu ya? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, pernah terbayang apa sih sebenarnya budaya positif itu ya? Ibu mau kasih pendapatnya Bu, monggo Bu. Bu Naila. Budaya positif itu budaya yang baik gitu. Budaya yang baik. Oke, keren. Kalau Bu Laili. Oke, terima kasih. Sepertinya belum ada ide ya. Oke, yang namanya budaya positif. Budaya itu apa sih sebenarnya? Budaya itu didapat dari apa sih? Budaya itu didapat dari kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi sebuah kebudayaan. Nah, positif itu apa? Positif bukan negatif Bu. Jelas positif bukan negatif ya. Positif itu yang baik. Jadi budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di kelas atau di sekolah ya. Di sini karena kita posisinya sebagai guru ya, jadi radiusnya semesta pembicaraannya di sekelas dan di sekolah. Kita nggak membicarakan yang di rumah atau di mana ya gitu ya. Jadi kita membicarakan yang di sekolah. Jadi budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang dilaksanakan di kelas atau di sekolah, di lingkungan sekolah. Kalau di sekolah kita itu sebenarnya budaya positifnya itu apa saja yang sudah berjalan ya Bapak Ibu ya? Banyak sepertinya. Apa ya? Satu. Datang tepat waktu. Kayaknya kalau kita itu guru-guru kita itu nggak ada yang terlambat ya Bu ya. Yang terlambat di sekolah lain gitu ya. Datang tepat waktu. Ada lagi 5S. Salam, senyum, sapa, santun, sopan. Sebelum anak-anak datang sampai pintu gerbang itu sudah disambut dengan Bapak Ibu dengan senyumnya yang manis, yang cantik, yang ganteng. Pokoknya mantap masuk SMA Negeri 1 Pringsewu ini. Keren. Setelah itu apa lagi budaya positif di kelas kita ya Bapak Ibu ya? Pembiasaan. Oke, terima kasih. Pembiasaan pagi. Pembiasaan pagi itu kita begitu bel sesuai tepat waktu masuk jam 7. Setelah itu diawali dengan mengaji ya, dipandu dari mikrofon di kantor. Setelah itu mereka mengaji di dalam kelas masing-masing begitu ya. Terus menyanyikan lagu Indonesia Raya, pengucapan Pancasila dengan didampingi guru mapel jam pertama. Itu budaya positif kelas sekolah kita. Keren banget budaya positifnya. Sebenarnya masih banyak banget ya budaya positif tempat kita ini ya. Kalau mau dihitung 1, 2, 3 malah kayaknya nggak cukup waktunya. Kalau misalkan mau dituliskan diruntut satu persatu. Ada Jumat bersih, bersih-bersih. Pokoknya satu lingkungan kinclong semuanya. Ada lagi Jumat religi. Religi itu keren-keren. Siswa kita itu hebat-hebat. Sudah berani tampil ke depan ya, ketampil di podium untuk memberikan tausiah. Yang diberi tausiah itu siapa? Ya Bapak Ibu guru, ya teman-teman sejawat. Luar biasa, itu tidak semua mampu melakukannya, tapi siswa kita itu siswa-siswa yang hebat. Terus ada lagi Jumat Sehat. Jumat Sehat itu senam bersama ya. Kadang-kadang kita jalan-jalan keliling lingkungan, terus
misalnya makan bersama, makannya pun makan sehat sekali ya. Oke, terus ada lagi Jumat PA. Jumat PA itu pendampingan oleh wali kelas terhadap guru, terhadap siswa. Siapa tahu di kelasnya ada informasi-informasi penting yang harus disampaikan ke kelas binaannya. Terus ada selain informasi penting atau evaluasi di setiap kelasnya gitu ya. Ada masalah-masalah di kelasnya disampaikan di pembinaan di Jumat PA itu. Tidak hanya di Jumat PA, di Jumat-Jumat yang lain pun sebenarnya siswa boleh berkonsultasi. Oke, di slide pertama Bu. Oke, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu kan sifatnya umum ya. Yang pertama ada perubahan paradigma. Perubahan ini penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru berbeda. Perubahan paradigma itu kayak gini misalkan. Sekarang kita pakai kelas 10 pakai kurikulum Merdeka. Kalau dulu kita pakai kurikulum 2013 atau sebelumnya ya. Kalau di kurikulum Merdeka itu perubahan paradigmanya, kalau yang dulu belajar kita itu berpusat kepada guru, kalau sekarang belajarnya lebih berpusat kepada murid, berpihak kepada murid, menghamba pada murid. Luar biasa sekali tugas guru, benar-benar mulia ya. Jadi perubahan dari paradigma dari yang lama ke perubahan yang baru dengan menghamba kepada murid, mengutamakan murid, semua kita mengarahkan ke murid. Jadi semua berorientasi ke murid. Oke. Terus selanjutnya di dalam budaya disiplin positif nilai-nilai kebijakan universal yang kedua ada makna disiplin. Makna disiplin di sini menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Menciptakan lingkungan positif. Kalau kita sudah membuat lingkungannya itu positif, ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah positif, itu semuanya itu akan belajar lebih mudah. Misal nih, siswa sudah terkondisi untuk hadir tepat waktu. Otomatis guru di dalam kelas sudah gampang sekali mengkondisikan selanjutnya. Tapi kalau misalkan siswa aja jam 7 masuk masih ada belum sampai ke sekolahan, itu guru di kelas otomatis keteteran juga. Gitu ya Bapak Ibu ya, pengalamannya gitu ya. Iya. Disiplin. Baik, disiplin itu tidak hanya datang tepat waktu saja. Disiplin itu banyak sekali luas. Contohnya disiplin mengumpulkan tugas, ya kan? Nah, ada nggak kali Bapak Ibu guru yang merasa muridnya itu males banget ngumpulin tugas atau ngumpul tugas tapi terlambat? Ada. Kayaknya pengalaman semua ini ibu-ibu muda yang hebat, ibu-ibu guru muda yang hebat ya. Iya, ada yang mengumpulkan tugas terlambat-terlambatnya. Kita budayakan untuk tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, tidak terlambat. Itu kan budaya positif. Otomatis kalau tugasnya tepat waktu bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya, tidak akan terbengkalai juga. Tapi kalau tugasnya sudah keteteran, otomatis ke materi selanjutnya juga akan keteteran juga. Oke. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya mengambil tokoh Ki Hajar Dewantara. Siapa itu Ki Hajar Dewantara ya? Bapak Pendidikan Indonesia. Di sini ada pakar pendidikan juga, Diana Gosen. Dia mengartikan disiplin sebagai suatu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Sebenarnya tujuan dari disiplin itu, kita itu butuh sesuatu supaya tujuan kita itu tercapai. Kalau kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak berdisiplin, tidak melakukan disiplin diri, itu tujuan kita tidak tercapai. Begitu juga dengan siswa. Kalau siswa itu dia itu tidak terbiasa disiplin, sangat mustahil untuk
tujuannya tercapai. Tapi kalau disiplin sudah diterapkan dari awal, dari pertama kali masuk pintu gerbang, setelah itu masuk ke kelas, setelah itu mengikuti pelajaran dengan disiplin sampai mengikuti pembelajaran sampai akhir, mudah-mudahan tujuan pembelajaran tercapai gitu ya. Oke, nilai kebajikan universal. Beberapa institusi organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita suka ngomongnya P5 gitu ya. Kita sudah familiar dengan project P5 gitu. Terus dapat disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang pendidikan, latar belakang budaya gitu. Profil pelajar Pancasila di sekolah kita di kelas 10 kemarin kita sudah selesai melaksanakan proyek P1 tentang kewirausahaan sukses besar ya untuk anak-anak kita. Terus yang kedua kemarin barusan di bulan Januari kita melaksanakan proyek P5, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, membuat tampilan, membuat pagelaran, membuat pertunjukan ya, pertunjukan tentang bullying, anti bullying. Luar biasa, anak-anak itu idenya hebat-hebat banget. Hebat-hebat sekali ide anak kita itu. Perlu disalurkan sepertinya ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Terlihat Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi harapannya ya, kita di kurikulum 2013 ini kita di kurikulum 13 ini ada profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 aspek. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini kita sudah berusaha untuk menerapkan kategori itu seperti yang sudah kita bahas tadi. Setiap pagi kita membiasakan untuk mengaji. Jumat setiap bulan 1 kali ada Jumat religi. Terus setiap saat ada setiap waktunya sholat, misalkan waktu duhur jam 12 itu ya, kita pas betul istirahat jam kedua. Jadi sudah dikondisikan untuk beriman dan bertakwa. Itu untuk yang muslim. Untuk yang non muslim menyesuaikan dengan panduan oleh guru agama masing-masing. Itu ya kalau tempat kita ya. Luar biasa, tempat kita itu sudah memfasilitasi semua elemen karena berbagai macam suku agama. Tempat kita ada yang muslim banyak, yang Kristen ada, Katolik ada, Hindu ada ya, Buddha pun sepertinya ada gitu. Jadi semua agama sudah berusaha untuk didampingi oleh guru mapelnya masing-masing. Profil pelajar Pancasila yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu artinya bahwasanya keluar, tidak cuma dalam lingkungan saja gitu ya. Yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong itu bergotong royong dalam hal yang baik, yang jelas ya, tidak hanya sekedar bergotong royong terus kita dalam hal keburukan itu bukan, tapi bergotong royong mungkin menyelesaikan suatu pekerjaan atau bergotong royong membangun siswa supaya kegiatan atau acaranya itu bisa berjalan dengan sukses. Itu salah satunya. Terus kreatif. Anak-anak kita itu luar biasa kreatif, apalagi zaman sekarang. Waduh, Masya Allah, kreatif sekali. Kalau suruh bikin konten atau apapun, bisa jadi mereka itu ahlinya. Itu zamannya mereka sekarang ini, zamannya IT. Luar biasa kalau kreatif. Nyatanya kita buktikan dengan piala-piala yang berjejer di kelas banyak, di pinggir pintu gerbang itu piala-piala ya Bapak Ibu ya. Itu hasil kreativitas anak-anak ngikutin lomba ini, lomba itu, dan ternyata lombanya itu benar-benar
bisa siapa tahu berhadiah. Tidak, mereka itu luar biasa, ikut lomba tapi bisa pulang membawa hadiah. Seperti slogan yang di depan itu, saya datang untuk berjuang, saya pulang menjadi pemenang. Itu slogan di tempat kita ya. Saya datang untuk berjuang dan saya pulang menjadi pemenang. Seandainya tidak menang, terus gimana? Nggak jadi pulang gitu ya? Oke, selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis. Jadi anak-anak kita itu coba kita berusaha untuk membangun nalar kritis mereka. Jadi kalau misalkan gurunya ngajar, kita sebagai guru, kita pandu, kita pancing supaya mereka itu mau tanya. Karena setiap anak yang bertanya itu pasti berpikir. Ya nggak Bapak Ibu? Kalau yang nggak tanya, bisa jadi memang sudah maksud banget, bisa jadi babar-belas nggak maksud gitu ya. Betul? Betul. Pengalaman semua pokoknya ini. Iya. Bisa jadi kalau nggak tanya itu bisa jadi saking maksudnya jadi nggak ada yang ditanyakan, atau saking tidak maksudnya jadi nggak ada yang ditanyakan juga. Kita pancing tuh anak-anak itu. Ecak-ecaknya gurunya nggak ngerti lah. Coba saya ibu ini nggak ngerti loh. Coba kamu yang berpikir duluan, ibu tak mikir dulu. Padahal sih sebenarnya mancing mereka supaya idenya keluar. Nah itu melatih mereka untuk berpikir kritis, mampu untuk mengangkat tangan, karena pada zaman sekarang ini sulit mengajari anak untuk angkat tangan. Sekedar angkat tangan, gampang kok cuma angkat tangan. Tapi ini tidak hanya sekedar angkat tangan, tapi angkat tangan sambil bertanya. Berat loh, tidak semua orang mampu untuk angkat tangan, tidak semua orang mampu untuk bertanya gitu ya. Iya. Kita pancing mereka untuk berpikir bernalar kritis. Mandiri, profil pelajar ke-6 mandiri. Mandiri di sini anak-anak kita bantu, kita upayakan, kita bimbing mereka untuk belajar mandiri. Mandiri ngapain aja Bu? Kalau mandiri ya mereka kan masih ikut orang tua. Tidak seperti itu maksudnya ya Bu ya. Mandiri di sini artinya dalam menyelesaikan tugas yang mereka belajar untuk mandiri, diusahakan untuk bisa sendiri. Seandainya perlu bantuan teman atau perlu bantuan guru, teman sejawat ada tugas belum bisa mengumpulkan, belum bisa mengerjakan, itu belajarnya belajar cantik alias belajar benar-benar belajar, tidak hanya sekedar menyalin terus dikumpul. Itu bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ajak mereka untuk berpikir mandiri, belajar mandiri, bisa sendiri. Kalaupun perlu bantuan yang benar-benar melakukan pembelajaran. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Supaya nggak ngantuk kita ambil ice breaking sebentar, boleh ya? Supaya Bu Alisa nggak ngantuk. Saya punya, ikuti ya Bu ya, ikuti yang saya ucapkan ya Bapak Ibu ya. Ikuti yang saya ucapkan. Saya mengucapkan apa, ikutin aja. Itu instruksinya. Gini, saya punya ternak. Ada ayam, ada bebek. Bebek, ayam. Bebek, ayam. Terus bebek, ayam. Berapa Bu jumlah bebeknya? Jawabannya berapa Bu jumlah bebeknya? Tidak terhingga. Berapa Bu? 3. Berapa Bu? Berapa Bu anaknya? 1. Berapa Bu? Sama Bu? Berapa bebeknya berapa? 5. Berapa Bu? Berapa Bu Nay? Berapa Bu Nay? Ini kasih aplaus buat Bu Nay. Masih fokus. Lihat instruksinya.
apa yang saya ucapkan? Ini masuk 90% nyantok gak fokus. Aslinya saking fokusnya ya, saking fokusnya dengan pertanyaan berapa jumlah bebeknya. Berarti kalau yang namanya berapa jumlah bebeknya berarti yang hitung jumlah ya. Nah, ternyata kan instruksi awalnya itu berapa jumlah bebeknya? Ya ikuti aja, berapa jumlah bebeknya. Gitu. Ya. Terima kasih sudah berbuat salah. Jadi ada yang bisa ditepukin. Tepuk tangan buat kita semua hari ini. Mantap. Untung ada yang salah ya. Kalau benar semua, aduh, nggak ada yang ditepukin tangan ini. Nih, contoh budaya positif di tempat kita. Keren kan? Contohnya siapa ini? Yang pertama, Jumat bersih. Kadang-kadang kalau saya lagi pengen foto, suatu saat mungkin kamu ke foto, saya ambil, bisa saya upload kemana-mana. Bapak Ibu ya. Oke, ini saya ambil beberapa, ada Jumat sehat. Ada Jumat sehat setelah senam jalan sehat bersama ya, keliling kota Pringsewu, capek lelah, kita duduk di halaman, duduk di depan lapangan basket ya, kita makan riungan nih, makan sampai pokoknya 4 sehat 5 sempurna. Di sini ini keseruan antara guru dan murid akur banget ya, masya Allah, tabarakallah, semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Oke, ini Jumat sehat, budaya positif di tempat kita. Lanjut, ada serius nih, serius dalam belajar, serius dalam mengerjakan ulangan. Gak ada yang nyampe satu pun tuh, kesel tuh, gak ada kan? Kalau sekolah kita itu memang keren banget, muridnya etak juga. Keren bangetnya. Oke, pemberian apresiasi atas keberhasilan. Ini saya pernah di dalam satu kelas. Jadi setiap yang benar menjawab soal, kebetulan saya guru matematika ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu udah tahu lah ya. Gitu. Kebetulan kan senang tuh mereka tuh kalau jam matematika 4 jam itu rasanya mungkin agak lama banget habisnya gitu kalau yang gak suka, tapi kalau yang suka mesti kok 4 jam ya cepet banget habisnya gitu. Nah saya beri apresiasi untuk jawabnya benar atau yang sudah melakukan budaya positif. Apresiasinya apa? Ya memberi jajan harga berapa? 1.000. Ya ini ditunjukkan, ini kita bikin serat jajan-jajan mereka yang dapat apresiasi hari itu, supaya senang, supaya memang kita belajarnya kan harus belajar yang menyenangkan sekarang ini ya. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sekarang saya melanjutkan ke bagian konsepnya. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Intinya di situ harus bahagia dulu, belajar dengan bahagia. Terus agar dapat mencapai keselamatan. Kalau kita berilmu, kita tahu ilmunya, insya Allah kita akan selamat. Kalau kita ingin selamat dunia pakai ilmu, kita ingin selamat di akhirat juga kita pakai ilmu, gitu ya. Oke. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya seperti apa ya Bapak Ibu ya? Monggo. Mungkin ada yang mau ngasih ide. Kodrat alam itu seperti apa ya? Kodrat alam. Bu. Kodrat alamnya seperti apa Bu? Misalkan Bu. Kodrat alam itu ya misalkan kalau apa ya? Kalau diibaratkan itu kalau kodrat alam itu misalkan kita
Oh berarti gini ya. Oh gini ya. Kalau kodrat alam mendidik seorang bukan mendidik seorang murid ya, mendidik murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau misalkan berdasarkan kodrat alam itu diibaratkan itu kalau misalkan kita menanam padi itu dia akan kalau kita rawat dengan baik padi itu sesuai dengan sesuai dengan seharusnya itu maka akan tumbuh padi dengan baik dan tidak mungkin tanaman padi itu akan menjadi tanaman jagung ataupun tanaman lainnya. Nah, sementara kalau pada zaman itu ibaratnya kalau misalkan kita mendidik seorang anak itu akan berbeda masanya atau zamannya antara zaman kita dahulu saat kita dilahirkan atau saat kita dibesarkan itu akan berbeda dengan zaman anak-anak sekarang. Maka sebaiknya itu adalah seorang pendidik itu harus relevan dengan kodrat zaman untuk dapat mendidik anak sesuai dengan zamannya, yaitu zaman sekarang yang disebut zaman Gen Z ya, kalau tidak salah ya, seperti itu. Terima kasih Bu, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah Ibu, keren banget jawabannya. Oke, mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman seperti yang disampaikan oleh Bu Yani tadi. Jadi mendidik alam mendidik siswa sesuai dengan kodrat alam. Kalau memang itu tanamannya tanaman padi ya nanti akan tumbuh padi, kita rawat dengan baik, mudah-mudahan menjadi padi yang unggul gitu ya Bu ya. Kalau kita nanamnya jagung ya nanti munculnya jagung. Kalau kita rawat dengan baik itu mudah-mudahan menjadi jagung yang benar-benar berkualitas gitu. Kalau kita namanya rumput enggak ada rumput ya. Kalaupun nanam padi nanti tumbuh rumput ya rumputnya dibuang. Tapi kalau kita nanamnya rumput ya belum tentu tumbuh, nggak mungkin tumbuh padi gitu ya. Kodrat alam, kodrat zaman, kodrat zaman. Dan dulu waktu kita sekolah SD bawa buku satu untuk semua mapel gitu ya Bu ya. Kalau sekarang beda, nggak bawa buku karena sudah ada di link semua catatannya. Ya, sekarang dulu itu mau nelpon aja satu telepon untuk orang satu desa. Sekarang satu anak sudah pegang habis semua informasi benar-benar cepat sekali berkembang. Hari ini ngomong A, detik ini juga selisih 1 detik sudah menyebar kemana-mana. Kalau dulu mau ngirim surat ke Jawa dari Lampung ke Jawa, ngirim satu surat bisa jadi nanti sampainya ke Jawa 2 minggu. Nanti dibalas balasannya dari sana 2 minggu. Sesuatu banget menerima surat. Tapi kalau sekarang tinggal ketik kirim send langsung terkirim. Mau di Jawa, mau di Amerika atau mau di Arab. Jadi kita mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang zamannya zaman IT, ya kita harus memperkenalkan kepada anak-anak kita zaman IT. Jangan sampai gaptek ya Bapak Ibu. Kita juga sebagai guru walaupun dulu tidak pernah ada IT, tidak pernah ada HP, tidak pernah ada aplikasi, kita juga harus mengikuti perkembangan sesuai perkembangan zaman anak-anak kita yang mau jadi gurunya. Kita mau jadi gurunya ya kita harus ikuti zaman apa sekarang yang dihadapi anak-anak. Jangan diajarkan seperti pada saat kita dulu masih sekolah, karena bedanya beda, jangan jauh sejauh-jauhnya gitu ya. Harus sesuai dengan zamannya. Hakikat pendidikan adalah usaha yang kedua ya Bapak Ibu. Usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak sehingga bentuknya menjadi anak yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Usaha memasukkan nilai budaya ke dalam diri anak. Jadi kalau misalkan sekarang kita tinggal di Lampung, budayanya apa? Budaya yang di Lampung yang bisa diangkat itu apa? Kalau budaya di Lampung itu ada acara makan bersama itu ya, itu kita bisa angkat, atau budaya Lampung, tarian-tarian Lampung yang kita
berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kita harus menanamkan nilai-nilai, terus kita harus membuat keyakinan-keyakinan kelas, terus kita membiasakan. Setelah kita buat, kita biasakan sesuatu yang positif itu agar menjadi budaya. Setelah menjadi budaya, kalau kita lakukan secara terus-menerus akan menjadi karakter gitu ya Bapak Ibu ya, karakter yang baik. Supaya mereka menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat. Kritis itu berarti identik dengan pintar ya, pintar secara IQ-nya, penuh hormat. Dia pintar tapi dia dapat menghormati orang lain dan bertanggung jawab. Itu intinya di sini, bertanggung jawab. Supaya mendidik anak supaya menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Apapun yang dilakukan mereka, kalau mereka bertanggung jawab, mampu mempertanggungjawabkan, silahkan berbuat semaunya asal mampu bertanggung jawab gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa Bu kita harus perlu buat keyakinan kelas? Kenapa kok nggak peraturan kelas saja? Kita kan suka ngomong peraturannya A, B, C, D, E. Berbeda dengan bahasa keyakinan kelas. Keyakinan itu lebih mengarah ke dalam diri, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau peraturan itu sepertinya peraturan itu dibuat oleh sekolah untuk mereka, harus mereka ikuti, gitu ya. Tapi kalau keyakinan kita buat sama-sama, kita duduk bareng bersama murid untuk membuat suatu keyakinan yang kita sepakati bersama. Kita sepakati bersama, mudah-mudahan dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama, semua kegiatan dapat berjalan lancar. Karena di situ mereka membuat sendiri keyakinannya, membuat sendiri dengan kita ya, dengan kesepakatan. Mudah-mudahan kalau membuat sendiri itu lebih muncul dari dalam diri kesadarannya. Iya. Oke. Ini teori lagi, kalau menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, bukan paksaan dari luar. Dari dalam diri dia sadar. Atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ada peraturan, karena itu datangnya dari luar, mereka tidak tergerak. Tapi kalau peraturan atau keyakinan kita buat bersama-sama dengan mereka, mereka itu merasa bertanggung jawab bahwa itu adalah keyakinan, itu adalah buatan saya dengan guru-guru saya. Gitu. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang keyakinan daripada hanya sekedar mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus melakukan ini, itu. Kamu harus datang tidak terlambat, kamu harus mengerjakan PR, kamu harus, tidak seperti itu. Jadi keyakinan yang kita buat bersama dengan anak-anak itu mudah-mudahan memunculkan dari dalam diri mereka kesadaran bahwa saya memang harus melakukan budaya positif, bukan karena orang lain, tapi karena memang saya sudah menyepakati ini. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan ke kelas. Seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Ibu. Kenapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan keinginan dari adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas dibentuk berdasarkan keinginan siswa ya, adanya disiplin positif dari dalam kelas lingkup yang paling kecil. Setelah itu nantinya dapat digunakan untuk membangun budaya positif dalam lingkungan sekolah yang lebih besar. Nah, langkah merancang keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu di kelas Ibu masing-masing? Sudah. Coba kita gali lagi ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi ya. Mungkin
sih, cuman kok saya nggak ada alur itu. Kita belajar bersama di sini. Merancang kegiatan kelas yang pertama itu, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja yang perlu disepakati bersama. Yuk, misalkan gini, yuk, kamu kepengennya apa? Semua menuliskan idenya pakai kertas note, apa namanya ya? Sticky note. Dikasih kita sticky note itu, atau kalau tidak dikasih kertas sticky note itu, kalau saya kadang-kadang suka menuliskan di papan tulis. Keyakinan kelas kamu kepengennya seperti apa? Menuliskan masing-masing, gitu ya. Setiap orang masing-masing menuliskan. Setelah itu yang kedua, semua usulan dari murid ditulis di papan tulis. Mereka menuliskan tuh di papan tulis. Ada 35 siswa, nah berarti ada 30 tulisan tuh ya. Banyak banget. Setelah itu yang ketiga, kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Dari sekian banyak tulisan siswa, keyakinan kelas yang dibuat oleh masing-masing siswa, pastikan ada yang sama ya. Idenya mesti kan ada yang sama. Si A mungkin ngomong apa misalkan, kalau mau masuk kelas harus izin, keluar masuk kelas harus izin. Si A mungkin jangan membuang sampah sembarangan. Si ini jangan membuang botol minum sembarangan. Misalkan itu kan sejenis ya. Sejenis kita kumpulkan jadi satu yang sejenis. Kita kumpulkan jadi satu menjadi suatu kalimat yang positif. Sesuai dengan langkah keempat, guru bisa mengecek kembali usulan dari murid apakah masih ada pernyataan yang berbentuk aturan. Yang ketiga tadi kan kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimat jangan itu kan berarti negatif ya. Kita ubah menjadi positif. Bagusnya seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kan lebih enak didengar ya daripada jangan buang sampah. Jangan datang terlambat. Kita rubah menjadi apa, Mbak? Jangan datang terlambat. Misalkan kita menjadi apa? Datanglah tepat waktu. Datanglah tepat waktu. Ya, tepat waktu. Daripada kita ngomong jangan terlambat, jadi kesannya menghakimi gitu ya. Tapi kalau datanglah tepat waktu, keren yang bahasanya positif. Terus apa lagi? Misalkan jangan telat bayar iuran. Misalkan seperti itu, iuran kelas tuh. Misalkan bayar, jangan telat bayar uang kas. Ada peraturan seperti itu ya Bapak Ibu ya di kelas. Kita rubah menjadi apa Bapak Ibu? Itu rubah jadi apa Bu? Bayarlah iuran kelas sesuai dengan waktunya. Bayarlah iuran kelas sesuai dengan waktunya. Waktunya keren banget, waktunya 1 minggu sekian, hari sekian gitu ya. Itu kalau kita membuat bersama-sama, mereka itu lebih sadar, lebih rasanya itu di hati itu lebih nyes gitu ya, lebih terasa bahwa saya itu harus meyakini karena itu buatan saya. Berbeda kalau gurunya yang ngomong buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalau misalkan peraturan dibuat guru langsung untuk siswa, dia itu mungkin agak terpaksa untuk mengikutinya. Tapi kalau bisa gini bersama, dibuat bersama-sama, mudah-mudahan itu muncul dari dalam diri untuk mengikuti, untuk menjalankan keyakinan itu. Oke, lanjut. Nih, saya kemarin membuat keyakinan kelas 10-8, mau dicek bersama Bapak Ibu. Ada, setelah disimpulkan dari sekian banyak itu, datang tepat waktu yang pertama. Jangan terlambat itu tadi ya. Terus memakai atribut sekolah dengan lengkap. Ada lagi menjaga kebersihan tadi ya. Membayar kas kelas, melaksanakan tugas piket. Itu mirip-mirip dengan menjaga kebersihan ya. Mengikuti pembelajaran sampai akhir. Artinya jangan bolos gitu. Cuma ngomong jangan bolos, tapi kita buat dengan kalimat positif. Mengikuti pembelajaran sampai akhir. Itu yang mereka sepakati. Dan alhamdulillah dengan kesepakatan yang mereka buat itu lebih enak untuk mengarahkan daripada kita membuat peraturan ditempel, mereka suruh baca, agak sulit muncul dari dalam dirinya. Kita butuh waktu 2 jam untuk 2 jam pelajaran untuk membuat keyakinan
biasa sekali. Ya lanjut Ibu. Oke, jangan lupa kita selalu berpikir positif. Mungkin salah satu keyakinan yang dibuat Ibu, selalu berpikir positif. Saya ngecek dari kelas lain ada keyakinan kelas menuliskan selalu berpikir positif. Enggak, pikirannya enggak ngeres. Anak sekarang pikirannya ngeres enggak ya? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Tepat waktu itu rata-rata tugas tepat waktu ya. Mereka buat sendiri. Mungkin mereka sadar ya bahwa saya itu kalau saya nggak mau mengumpulkan tugas tepat waktu sangat sulit untuk dikumpulkan tepat waktu. Pengennya molor gitu ya, pengennya melebihi tenggat gitu. Kesempatan presentasi ada yang seperti ini, Bu, pokoknya saya harus ngomong, Bu. Setiap pelajaran pokoknya saya diberi kesempatan untuk ngomong. Ada yang seperti itu. Jadi dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk presentasi. Menghargai teman yang sedang berbicara. Menghargai di sini artinya kalau ada si teman berbicara, ya jangan memotong pembicaraan orang lain, atau dengan kalaupun harus memotong itu harus izin dengan sopan, dengan santun gitu ya Bapak Ibu ya. Mereka sadar sendiri dengan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sepakati. Ya, ini saya buat link video membuat keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu monggo disimak, mungkin simak. Ya, oke. Ini lanjutannya. Terputus.
dan tidak ada pelanggaran di antaranya. Untuk berikutnya, itu keyakinan kelas yang kami buat Bapak Ibu. Kami buat di kelas 10-8. Mereka senang kok kalau dibuat bersama-sama itu seperti dihargai, merasa dihargai. Jadi kita nggak perlu ngoyo-ngoyo untuk kamu harus seperti ini karena mereka sudah menyadari bahwa itu buatan kita sendiri. Oke, lanjut Ibu. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, itu kan biasanya itu kan ada dari sekian banyak siswa, kan tidak semua orang bisa mentaati. Betul Bapak Ibu? Ada yang melanggar Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu? Loh, gimana kalau ada yang melanggar? Kita akan bahas ini Bu. Kalau pada saat kita tadi sudah membuat keyakinan kelas, setelah itu kita ada beberapa siswa, ada siswa yang melakukan pelanggaran, kita lakukan restitusi. Restitusi itu apa sih Bapak Ibu? Cara menanamkan disiplin pada murid salah satunya itu restitusi, yaitu tahu Bapak Ibu? Tahu Bu? Oke, lanjut Ibu. Yang namanya restitusi itu apa Ibu? Apa ya? Restitusi itu apa ya? Ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nanti kita akan temukan apa sih sebenarnya restitusi itu. Kalau menurut Diana Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 3 motivasi perilaku manusia itu dia lebih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya melakukan ini karena saya menghindari hukuman, karena saya takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan atau imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya melakukan ini supaya saya dihargai, supaya saya dapat pujian, supaya saya dapat hadiah. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kita itu termasuk kategori yang keberapa Bapak Ibu? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Ketiga. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah ya. Yang ketiga mungkin. Kalau yang pertama itu masih benar-benar apa ya? Dia hanya melakukan itu supaya tidak dihukum. Yang kedua, dia supaya pengen dapat hadiah. Kalau ketiga itu kita dari dalam diri memang saya melakukan ini, memang saya harus berbuat sebaik-baiknya, melakukan positif, disiplin positif gitu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut Mbak. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan penghargaan? Kalau hukuman itu lebih ke identitas gagal. Rasanya itu gagal kalau dihukum itu. Saya orang gagal, makanya saya dihukum. Tapi kalau disiplin itu identitas sukses. Konsekuensi atau restitusi. Misalkan gini, kalau identitas hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan sebuah pilihan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi restitusi itu lebih ke memperbaiki kesalahan dengan cara terbaik gitu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ini ada banyak sekali identitas gagal, hukuman. Nanti akan saya share di grup Bapak Ibu ya. Mungkin bisa sebagai bahan diskusi kita bersama ya Bapak Ibu. Ada perilaku pasif agresif meningkat kalau hukuman, sedangkan kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Konsekuensi itu penguatan ke anak itu hanya dalam jangka waktu pendek. Beda dengan restitusi. Restitusi itu masalahnya terpecahkan. Bedanya itu ya, salah satu dari sekian banyak ini. Oke Bu, lanjut Bu, ada banyak sekali. Lanjut. Nih, hukuman itu dibuat oleh guru misalkan. Sedangkan kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Kalau restitusi dibuat oleh anak. Dia memperbaiki kesalahan dari dalam diri dia sendiri. Kita sebagai guru hanya membimbing. Begitu. Mungkin ini kalau guru BK cocok banget ya Bapak Ibu ya. Ini memang pelajaran BK benar. Oke, lanjut Ibu. Nah, ini kesimpulannya. Restitusi
murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Seseorang itu berbuat salah, diperbaiki supaya dia kembali ke kelompoknya, ke daerahnya, ke tempat-tempat bermainnya itu dengan kondisi, dengan karakter yang jauh lebih baik, jauh lebih kuat. Bukan saya merasa dia habis dihukum, itu bukan ya. Oke. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Misalnya si A meninju si B, misal si B boleh nggak balas ke si A? Boleh supaya tapi tidak lebih keras dari tujuan yang pertama. Tapi kalau misalkan si B nggak mau membalas terus memilih untuk memaafkan, itu jauh lebih mulia. Menangis. Enggak. Oke, lanjut Ibu. Nah, tujuan dari restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana dia berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka percayai. Jadi tujuannya dia itu dikembalikan supaya dia itu bisa kembali ke kepercayaan yang sudah mereka buat bersama. Begitu ya. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal, evaluasi dari dalam diri tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Begitu. Oke, lanjut. Salah satunya tujuannya murid perlu bertanggung jawab. Kita juga sebagai guru harus memberikan pendidikan untuk tanggung jawab ya atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Misalkan gini, si A terlambat berangkat ke sekolah. Kita tanya tuh, kenapa dia terlambat? Mesti kan ada alasannya ya. Bapak Ibu mesti kan nggak tiba-tiba dia datang terlambat, mungkin ada bannya bocor atau mungkin nonton Piala Dunia atau mungkin yang lain gitu. Kita tanya dulu latar belakangnya. Lanjut Ibu. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin yang lain. Yang pertama, kalau restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misalkan gini, si A tidak piket. Udahlah, karena saya tidak piket, saya bayar denda 1.000 rupiah atau 10.000 rupiah. Kalau seperti itu siswa tidak belajar dari kesalahan. Dia merasa sudah menebus dirinya, sudah membayar denda, jadi tidak merasa sudah tidak bersalah lagi karena sudah saya bayar dendanya. Tapi kalau dengan restitusi, dia harus bertanggung jawab. Kalau tidak piket, terus ngapain? Ngerjain yang lain atau yang lain gitu ya. Jadi dia tetap melakukan tugasnya, memahami kesalahannya dengan supaya kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan itu. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Kalau si A piket, si B tidak, kita lakukan pendekatan ya, kita lakukan perbaikan. Mudah-mudahan dengan si A dan si B yang satu hari satu piket, satunya tidak, itu bisa hubungannya itu jauh lebih baik. Kalau misalkan ada, oke, saya hari ini belum piket, saya nanti pulangnya piketnya. Jadi hubungan antara kedua siswa ini jauh lebih baik. Yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Nggak boleh paksa. Kamu nggak piket, kamu harus seperti ini, tidak. Tapi lebih ditawarkan. Kamu tidak piket, bagaimana kalau seperti itu, bagaimana kalau seperti ini gitu.
melihat ke dalam diri. Kenapa saya melanggar aturan sudah kami buat bersama? Kenapa? Lebih melihat ke dalam diri. Terus yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa loh saya kok tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan? Apa dasarnya gitu ya? Oke. Yang keenam, ada restitusi diri. Restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Lebih baik mengomentari diri dari dalam, mengomentari diri daripada mengomentari orang lain. Yang ketujuh, restitusi fokus pada keterbukaan tindakan. Yang kedelapan, restitusi itu lebih menguatkan karakter anak gitu ya. 9, restitusi itu fokus pada solusi. Solusinya itu seperti apa yang baik gitu ya. Yang ke-10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid yang berbuat salah setelah kita lakukan perbaikan, mudah-mudahan dia dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang jauh lebih baik, karakter yang kuat yang jauh lebih baik. Oke, lanjut. Nah, ini menurut Diana Gosen, dia membuat segitiga restitusi. Yang paling dasar, menstabilkan identitas. Misalkan si A salah, si A terlambat. Kenapa kamu terlambat? Gitu ya. Menanyakan keyakinan. Kamu masih ingat keyakinan yang kita buat? Apakah kita itu keyakinannya? Apakah keyakinan yang kita buat itu kan untuk datang tepat waktu? Kenapa seperti itu? Kenapa kamu melakukan? Kenapa kamu bisa terlambat? Jadi kita tanyakan kembali keyakinannya ya. Terus yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Kita validasi. Kenapa lo kamu kok bisa terlambat? Saya nonton Piala Dunia sampai habis, sampai bangunnya kesiangan. Saya nonton ban motor saya bocor bu, atau bensinnya habis di tengah jalan. Jadi itu kan alasannya dia itu salah. Itu kenapa? Kita harus kita validasi ya Bapak Ibu sedalam-dalamnya supaya tidak salah dalam mengambil tindakan. Lanjut. Ini tadi menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan dapat menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti tadi ya, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, maka anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya sebelumnya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang sukses gitu ya. Oke. Ini langkah-langkah dari restitusi. Ada teori kontrolnya, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya bahwa kita semua itu akan melakukan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki alasan. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya melakukan itu? Gitu ya. Terus menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya bahwa kita semua memiliki motivasi dari dalam, motivasi internal dari dalam diri. Lanjut. Nah, ini contoh, salah satu contoh video restitusi yang kami buat dengan siswa-siswa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Sambungkan waktu Anda. Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Sambungkan waktu Anda. Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Fasilitas
fasilitator Ibu Diana Sucining Tias dan pendamping praktik Ibu Siti Khoiriyah. Restitusi adalah proses Tabungkan bentuk Anda. Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tabungkan bentuk Anda. Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Tabungkan bentuk Anda. Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. Kembali lagi, mohon maaf sedikit trouble tadi. Ini saya buatkan satu video contoh terlambat ya. Ini kasus ini bisa jadi terjadi oleh siapa saja, tapi ini kita buat dengan salah satu siswa kita. Tapi dia tidak terlambat aslinya Bapak Ibu ya, rajin aslinya. Oke. Ria sebagai Bu Surya, yang kedua Nurul sebagai Nurul, yang ketiga beberapa siswa sebagai peran pendukung di kelas. Pada kasus kedua, di suatu kelas saat Bu Surya. Ini kasus keduanya, kasus pertanyaannya tadi ya. Ini saya buatkan video yang ke. Nah, ini action kasus kedua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Jadi kejadian ini sering terjadi di kelas ya. Pada saat kita membuat melakukan pembelajaran dengan alat komunikasi HP, siswa kok malah nonton film yang tidak ada kaitannya gitu ya. Kadang-kadang suka terjadi seperti itu ya Bapak
Bapak Ibu ya, oh betul ini rame terjadi karena semua pegang HP masing-masing gitu ya. Nah ini contoh videonya yang saya buat. Naila sebagai Naila dan beberapa Misalnya ketika saya sedang di hari sekolah, saya tidak akan menonton Piala Dunia hingga larut malam karena
Apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya itu adalah prioritas saya, dan tanggung jawab saya sekarang adalah sebagai seorang pelajar, maka saya harus memprioritaskan sekolah saya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Naila Tuya Mazuna dari kelas 12 KBC. Setelah saya diberi nasihat oleh Ibu Suryati Ningsi, maka saya menjadi lebih tahu bahwasanya dalam proses pembelajaran kita harus memanfaatkan perintah atau kebersihan yang ada. Apabila guru memerintahkan kita untuk membuat geogebra, maka diusahakan untuk kita mematuhi perintah tersebut dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab serta amanah, bukan malah membuka aplikasi lain yang tidak sesuai dengan konteks pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih, Masya Allah. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti. Saya yakin Bapak Ibu mudah-mudahan ini lebih pintar-pintar kalau untuk bikin video ya. Ini sebagai salah satu contoh, mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk lebih baik lagi gitu. Kedepannya kita berbuat bisa dengan setelah kita tahu restitusi, setelah kita tahu membuat keyakinan kelas, kita harapannya menjadi guru yang benar-benar guru harapan bangsa gitu ya Bapak Ibu ya. Ingat sembahyang Ki Hajar Dewantara apa ya? Ingat Sosun Tulodo, Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingat Sosun Tulodo artinya apa ya? Di depan kita sebagai pemimpin bisa memberikan contoh yang baik. Ingat Sosun Tulodo, Madya Mangun Karso. Jadi kalau kita di tengah itu bisa apa ya, membangun bekerja sama gitu ya. Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Kalau kita di belakang, kita bisa memberikan dorongan, dukungan atau yang lainnya. Semoga kita bisa menjadi guru-guru hebat ya Bapak Ibu ya, bisa menghantarkan anak-anak siswa kita ke cita-citanya. Gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kesalahan. Intinya kita ini hari ini belajar bersama ya Bapak Ibu ya, bukan saya sebagai memberikan ceramah atau menggurui, bukan Bapak Ibu. Di sini intinya kita belajar bersama. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.